asam lambung ya sampai meludah berdarah. Baik kawan-kawan ya. Jadi pengalaman saya ketika kena asam lambung tinggi, ya saya itu meludah itu sampai ada bercak darahnya. Sangat takut saya, ya sangat takut sekali. Walaupun dokter itu ya udah mengatakan saya itu sakit lambung ya, tapi saya ketakutan. Ya lihat meludah berdarah, BAB juga berdarah ya. Kalau BAB berdarah itu kan karena tukak ya, tukak di lambung kita. Ya karena luka, kemudian nggak segera kita belikan obatnya yang untuk menyembuhkan lambung sehingga BAB-nya berdarah kan gitu ya, karena lukanya lebar. Tetapi ya karena kalau meludah berdarah ya, itu setelah saya sadari kan, kalau kita lambung itu kan ada yang luka di sini ya, luka itu terbuka itu, tutup lambungnya itu ya, tutup lambungnya itu terbuka sehingga asam lambung kita tuh naik melukai kerongkongan ya, iritasi ya, luka ya. Karena apa? Karena asam lambung itu yang mampu menahan ya lambung kita sendiri ya, ketika keluar dari lambung maka akan melukai organ-organ yang lain gitu ya, termasuk kerongkongan ya, sampai ke, karena kerongkongan ini kan terluka, iritasi, maka kita meludah, ada bercak darahnya. Jadi seperti itu ya. Seperti itu, maka kawan-kawan saya anjurkan kalau tidur itu kayak orang bersandar gitulah ya. Kayak orang bersandar atau bantalnya agak tinggi sehingga asam lambungnya tidak naik, tidak melukai, dan ludah kita pun tidak mengeluarkan bercak darah. Mas Harto, kebetulan nama saya Harto ya. Kalau tidurnya itu bersandar itu nggak bisa tidur sampai pagi. Ya mungkin awal-awalnya ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari memang nggak bisa ya, susah ya, susah tidur ya, seperti itu kayak pegel, badan capek-capek gitu ya. Tapi nanti ya udah lewat hari ke-4, udah mulai hari ke-5, ke-6 gitu ya. Lewat 4 hari lah udah terbiasa kalau saya ya, udah terbiasa sehingga ya tidak sering, sampai sekarang nggak luka lagi ya, nggak mengeluarkan darah lagi ya. Kemudian nanti kalau udah ketiduran gitu ya, tergeser-geser kita tertidur seperti orang biasa gitu ya, bantalnya cuma 1 gitu ya. Tapi kalau udah posisi tidur ya, udah tertidur pulas, walaupun kita merebahkan badan tidak tinggi ya, di kepala kita ini tidak kita tinggikan pun tidak masalah, karena asam lambung kita udah tenang ya. Kalau kita tidurnya nyenyak, asam lambung kita kan tenang gitu, jadi gak naik gitu ya. Tetapi kalau sebelum tidur, kalau kita nggak kayak orang bersandar itu tidurnya bisa naik itu. Apalagi kalau pas makan langsung tidur, langsung ya. Saya ini kan dulunya pemalas gitu ya, habis makan banyak itu langsung tiduran gitu. Jadi ya sering luka lah, keluarkan darahnya ada, ludahnya ada bercak darah gitu. Itu jadi kawan-kawan ya, mohon untuk pertama jangan takut, kedua ya diantisipasi ya, agar tidak menimbulkan luka-luka banyak di kerongkongan kita. Jadi tidurnya seperti orang bersandar. Kemudian kalau betul-betul tinggi kali asam lambungnya ya beli itulah penurun asam lambung lah ya, antasida itu ya. Itu tapi ya kalau udah nggak tahan kali lah ya, kalau masih tahan ya minum air hangat, itu juga bisa menurunkan. Kemudian atur pernapasan, kemudian makan makanan yang tidak menimbulkan asam lambung tinggi juga bisa menjaga ya. Jadi percuma kalian minum obat-obat terus tapi pola makan gak diatur ya. Masa minum obat tiap hari ya, boros, juga efek sampingnya juga ya, takutnya efek sampingnya juga ya kalau berlebihan. Jadi lebih baik pola makan diatur, kemudian tidurnya ya agak bersandar sehingga asam lambung tidak naik dan lukanya itu cepat sembuh. Dan jangan merasa sembuh. Ya, yang menyebabkan orang nggak cepat sembuh itu merasa sembuh.
baru enak sedikit makannya udah tidak teratur lagi. Ya, sehingga kambuh lagi, beli obat lagi, sembuh. Pola makan nggak teratur lagi, kambuh lagi dan seperti itu terus. Maka ya tahan dikit. Ya tahan dikit. Memang susah ya. Saya pun suruh nahan gitu kadang masih tergoda gitu ya. Masih tergoda. Apalagi menu di rumah saya ya. Menu masakan istri itu gorengan semua, asin, pedas. Jadi saya kadang itu masaknya itu dipisahkan itu. Beda yang saya makan dengan yang dimakan oleh istri saya itu beda. Saya suruh pisahkan. Jadi itu kawan-kawan ya, jangan terlalu khawatir lah punya asam lambung ini. Ya khawatir aja kalau kamu nggak bisa menjaga pola makan kamu, berarti kamu memang berharap sembuh tetapi tidak mau melakukan cara untuk sembuh. Ya kalau kamu nggak mau menjaga pola makan. Ya, pola makan penting. Ya, saya rasa 70-80% itu dari pola makan. Makanya orang-orang di kampung sebelum ada HP ya, kalau udah ada HP ini udah sama aja. Orang-orang di kampung itu ada juga yang kena emah dan asam lambung, tetapi tidak sebanyak orang di kota. Karena apa? Orang di kampung pertama itu makannya teratur. Ya pagi-pagi itu udah sarapan. Mungkin sarapan 6:30 itu udah sarapan. Nanti jam 10:30 atau jam 11 siang itu udah makan. Kemudian jam 2 itu kadang udah makan ketiga kalinya. Kalau orang kampung saya, orang itu Jawa Tengah itu bilangnya mindo. Ya, makan kedua kalinya ya. Kan jam pagi dihitung sarapan kalau orang di kampung saya. Jam 11 siang itu makan, jam 2 itu mindo, itu makan kedua kalinya tapi porsinya agak sedikit dibanding makan jam 11 makan, jam 11 siang. Kemudian sore sebelum jam 6 ya, sebelum maghrib kadang udah makan ya jam 5 gitu ya. Terus 5:30 itu udah makan ya. Sebelum maghrib lah biasanya udah makan. Sehingga itu jarang dia kena asam lambung mah. Tapi sekarang sejak ada HP ini ya orang kadang lupa makan karena kasihkan main HP ya, maka mah asam lambung. Tapi ya ada juga ya orang-orang di kampung yang kena mah asam lambung juga ada juga ya. Dan untuk pikiran ya, orang kampung ya, orang-orang tinggal di pedesaan juga stres juga ada ya. Terutama masalah ekonomi pasti stres juga gitu ya. Tetapi ya tidak sampai menimbulkan anxiety ya. Tidak sampai menimbulkan GERD yang berlebihan gitu ya. Cuma sekedar mah aja biasanya kalau orang-orang kampung itu. Ya karena itu pola makannya masih teratur. Ya, kalau kita kan dulu saya ya sangat tidak teratur itu. Karena dari tahun 2001 sampai 2020 saya nggak pernah sarapan. Saya makan itu jam 12-an ya, pagi nggak sarapan. Maka itulah selama 20 tahun ya, pola hidup yang tidak teratur itu 19 tahun lah. 19 tahun pola hidup yang nggak teratur itu menyebabkan saya seperti ini gitu ya, kena asam lambung ya, mah tinggi. Dulu waktu saya SMA ya, SMK ya, itu juga pernah kena gitu, mah gitu, perih di perut gitu. Tapi sebentar sembuh ya. Sekarang ya, udah mau 1 tahun ini belum sembuh total gitu. Belum sembuh total ya, walaupun udah enak ya. Udah enak tapi ya kadang-kadang masih perih. Kalau salah makan dia masih perih lah, perih dikit-dikit gitu. Tapi nggak separah dulu ya. Dulu perih, tukak, BAB berdarah, meludah berdarah, badan lemes. Ya sekarang ya badan ya kadang-kadang masih lemes tapi nggak separah dulu gitu. Makan udah mulai enak ya. Pokoknya dari Desember sampai Februari ini udah lumayan lah. Muka udah nggak pucat, rambut udah nggak rontok, ya
perut ya perihnya dikit-dikit, tukaknya udah sembuh gitu ya. Kalau perut perih itu karena makan saya itu kadang kembali memberanikan diri yang itulah, kadang di rumah cuma ada yang digoreng-goreng gitu ya. Jadi makan-makan seperti itu. Jadi itu ya kawan-kawan ya, tadi yang mengalami meludah, keluar bercak darah karena asam lambung kita itu keluar dari lambung, naik ya. Naik kita sehingga keluar bercak darah. Ya karena melukai kerongkongan kita iritasi berdarah sehingga kita meludah, darahnya ikut keluar. Itu jadi mohon dijaga betul. Ya, biar cepat sembuh. Saya doakan semoga sembuh dan saya berdoa semoga saya dan kawan-kawan sekalian diberkahi kesehatan yang baik, kebahagiaan dan umur panjang. Selamat beraktivitas. Terima kasih.